Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Banyak kesalahan ya dalam skala prioritas beramal saleh. Ini diingatkan oleh di antaranya oleh sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kemudian juga di antaranya Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Jauzi menyebutkan contoh ada beberapa orang yang salah dalam prioritas. Seperti misalnya saya bacakan, beliau mengatakan fa awwalu talbisin alaihim itharuhum ta'abbud ala al-ilm wal ilmu afdalu nawafil. Kata Ibnu Jauzi, sebagian orang mengutamakan ibadah sunnah daripada nuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, ini talbis iblis. Kata beliau, ini adalah tipuan syaitan. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Kata beliau, al ilmu afdalu minan nawafil. Bahwa nuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah, ya. Daripada puasa, daripada sholat malam. Nuntut ilmu itu yang terbaik. Artinya bukan berarti orang tidak puasa, bukan berarti orang tidak sholat malam, ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan sholat malam, puasa sehingga tidak nuntut ilmu. Maka kata Ibnu Jauzi ini di antara talbis iblis. Contohnya kata beliau, sebagian orang semangat sholat malam dan duha misalnya lebih dari semangat sholat fardu. Ini salah, ya. Seorang sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Bagaimanapun juga, sholat fardu lebih utama daripada sunnah. Maka jangan seorang semangat sholat malam, tapi kalau ke masjid malas, kemudian sholat fardu malas. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sholat malam, sampai akhirnya sholat subuhnya terlambat, bablas. Ini di antara talbis iblis. Ya. Disebutkan banyak contoh, bagaimana orang salah dalam skala prioritas, mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu. Ya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara cara-cara syaitan untuk memalingkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya syaitan menyibukkan ya seorang dengan ibadah-ibadah yang tidak utama sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang lebih utama, ya. Syaitan menyibukkan seseorang dengan ibadah-ibadah yang kurang utama dibanding, maksudnya semua ibadah baik, tapi sehingga meninggalkan yang lebih utama. Ini banyak ya. Lihat betapa banyak orang semangat kalau ngurusi misalnya kawan-kawannya, sebenarnya dia lupa ngurus istrinya, lupa ngurus anak-anaknya. Lupa. Semangat dia mendakwai orang, dia lupa mendakwai anak dan istrinya. Contoh, dia ada yang utama dia tinggalkan, ya. Sebenarnya Masya Allah kalau ke sana dipanggil teman cepat, tapi kalau dipanggil orang tuanya, dipanggil kakaknya, ya misalnya kurang. Ya ini contoh. Jadi setan menghiasi itu ibadah juga, ya. Kalau setan sudah tidak mau segala cara, dia ingin orang ini punya ibadah sedikit. Bagaimana caranya? Disibukkan dengan ibadah-ibadah yang kurang prioritas, meninggalkan yang skala prioritasnya lebih tinggi. Ini di antara kesalahan yang terjadi. Belum lagi kita katakan di antara kesalahan fatal, ya. Saya tambahkan di sini, ya. Di antara kesalahan fatal adalah sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Ini parah lagi nih. Ini bukan skala prioritas, ini ngawur, ya. Kalau kita bicara skala prioritas itu adalah antara dua ibadah yang sama-sama disyariatkan. Itu baru kita pilih mana. Ini lebih parah daripada ini.
adalah mengerjakan yang bid'ah, ninggalkan yang sunnah. Dan ini banyak terjadi. Bid'ah begitu semangat dengan biaya yang begitu besar, yang sunnah mereka tidak kerjakan. Ya. Sehingga seorang lebih cinta kepada bid'ah daripada pada sunnah. Sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh lagi, ya bahkan apa? Contoh banyak ya, tapi diantaranya contoh praktek khalwat yang dilakukan kaum sufi. Kaum sufi ekstrim maksudnya, seperti mereka masuk dalam kamar, kemudian dimatikan lampu, kemudian 40 hari tidak keluar. Subhanallah, dia tinggalkan sholat Jum'ah, dia tinggalkan sholat berjamaah. Betapa banyak pahala yang hilang dari dia. Ya, dia tidak silaturahmi, ada orang sakit tidak dia jenguk. Subhanallah, banyak ibadah ditinggalkan, terpedaya. Syaitan menghiasi bid'ah sehingga dia masuk dalam bid'ah tersebut, banyak amal-amal saleh yang dia tinggalkan. Mending 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, ada yang puluhan tahun. Ya. Ini sangat disayangkan. Ini bukan lagi skala prioritas, tapi salah dalam membandingkan antara bid'ah dengan sunnah. Yang kita bicarakan poin kita bukan masalah bid'ah dan sunnah, tapi antara sunnah dengan sunnah, antara ibadah dan ibadah, mana yang lebih dahulu kita utamakan mengingat keterbatasan kita